Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat. Bagus kalau gitu. Sebelum kita memulai materi kita, sudah berdoa? Belum. Saya akan memimpin kita dalam doa. Ya sekarang. Mari kita berdoa. Doa selesai. Semua hadir pada hari ini. Tidak. Ada yang absen? Ada. Bapak absen ya? Iya. Artinya dulu. Christopher, Cindy, Ada, Pak. Endang, Ada, Pak. Herman, Ada, Pak. Imani, Ada, Pak. Intan. Ada, Pak. Nah, untuk membangun semangat kita pagi-pagi ini, lebih baik kita menyanyikan lagu nasional atau lagu Baik. Siapa yang memimpin kita? Silakan. Ibu kita kan tiga. Ibu kita kan. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ada. Siapa? Tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Iya, tentang perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Kamu? Tentang mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan kita. Iya, tentang mensyukuri keberagaman yang ada di lingkungan sekitar. Keberagaman apa, Bu? Keberagaman tentang agama, menghargai tentang perbedaan. Baik, materi kita pada hari ini itu tentang puisi. Ibu kamu kenal? Sudah lihat? Baik, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baik kita tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita itu yaitu mengamati siswa untuk mampu menuliskan makna sebuah puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di daerahnya dengan rinci. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia dengan rinci. Dan yang terakhir itu, kegiatan yang terakhir yaitu mampu menuliskan satu perayaan keagamaan yang paling kamu ketahui yang dilakukan masyarakat di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Kita sekarang membahas tentang puisi, yang dimana pembahasan kita tentang puisi yaitu tentang isi dan amanat. Tahu amanat? Tahu. Apa yang dimaksud dengan amanat? Pesan dalam sebuah puisi. Ya, betul. Pesan dalam sebuah puisi. Jadi dalam setiap puisi itu pasti ada yang namanya pesan atau amanat. Nah, di dalam buku kita dipaparkan tentang puisi Laskar Pelangi. Ya, di mana puisi Laskar Pelangi ini menceritakan sebuah kisah seseorang yang mencapai cita-citanya. Dalam puisi ini yang berjudul Laskar Pelangi ini, dia menceritakan tentang perjalanannya untuk meraih sebuah mimpinya. Dia berusaha keras dan bekerja untuk meraih mimpinya. Jadi dari puisi itu kita belajar bahwa mimpi atau cita-cita kita harus diraih dengan baik atau kerja keras. Nah, di dalam puisi ini juga ada yang namanya lafal, intonasi, dan ekspresi. Sudah paham? Sudah. Ya. Nah, dari cerita si Laskar Pelangi tadi pasti ada yang namanya dukungan uang. Iya. Dalam meraih cita-cita pasti tetap ada yang namanya pengorbanan. Nah, cara kita menghasilkan uang itu bagaimana? Menabung dan bekerja. Nah, di sini kita mempelajari tentang
pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi. Pemanfaatan sumber daya alam. Mungkin di daerah kita di Nias ini tidak pernah kita melihat yang namanya tambang ya. Tidak ya? Tidak. Kalau di luar sana atau di kota-kota besar ada beberapa tambang yang sering kita ketahui. Contohnya seperti tambang emas. Tahu emas? Tahu. Cincin, kalung, apa lagi? Gelang. Nah, untuk mendapatkan emas ini perlu yang namanya kerja keras. Mereka bekerja keras dulu. Kalau untuk mendapatkan emas ini yaitu dengan menggali tambang dan tidak butuh dan tidak hanya satu orang yang menggali. Ada beberapa orang, makanya disebut dengan proyek tambang. Nah, ada yang tahu di sini tambang terbesar di Indonesia itu di mana? Tidak ada. Tambang terbesar di Indonesia itu terdapat di Papua. Jadi meskipun di daerah kita yang sini tidak ada, tapi di Indonesia masih terdapat. Sudah jelas tentang sumber daya alam ini, Bu? Sudah. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak kasih tugas, tapi tugasnya berkelompok. Di mana nanti kalian cari masing-masing, silakan berdiskusi tentang apa saja tambang yang berasal sumber daya alam yang ada di Indonesia. Jadi nanti Bapak akan membagikan LKPD ini. Setelah Bapak bagikan, nanti silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Dan untuk petunjuk mengerjakannya nanti ada di dalam LKPD ini. Paham? Jadi kita bagi dua kelompok ya. Yang ini kelompok 1 dan yang ini kelompok 2. Silakan Bang. Kami. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Kelompok 1, silakan. Sumber daya alam, gas alam, tembaga, nikel. Manfaat sebagai sumber energi pertama. Bagaimana kelompok 2, ada pertanyaan di kelompok 1? Tidak, berarti sudah jelas ya? Sudah. Baik, sekarang kelompok 2 untuk mengajukan hasil diskusi silakan. Sumber daya alam, minyak bumi, batu bara, emas. Bagaimana kelompok 1 ada pertanyaan di kelompok 2? Tidak. Tidak, berarti sudah jelas ya? Sudah. Sudah jelas tentang sumber daya alam ini. Sudah. Berarti sampai di sini materi kita. Berarti sudah paham semua tentang materi kita pada hari ini? Sudah. Ada pertanyaan tidak? Iya. Baik, karena tidak ada pertanyaan, berarti Bapak Anda sudah mengerti semua ya? Iya. Nah, di sini Bapak ada soal evaluasi. Jadi ini untuk perorangan. Jadi itu ditulis jawabannya di kertas ini ya. Bisa? Bisa. Untuk membangun semangat kita, meregangkan otot-otot kita dan pikiran kita. Sekarang kita Nyanyi. apa nyanyian kita? Tepuk tangan. Tepuk 5, 1, 2, 3. Bila bertemu teman tersenyumlah, lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda cinta kepadanya. Bagaimana kita diskusi ya? Sudah. Berarti ada pertanyaan? Tidak. Apa ini tugas kita? Tidak. Berarti sudah paham semua? Sudah. Baik anak-anak, untuk hari ini kita cukupkan materi kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, ada beberapa kesimpulan materi yang kita pelajari, yaitu pengertian
bagian-bagian dari visi yang dimana tadi ada amanat dan pengertiannya. Yang kedua tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Paham? Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, dapat mengingatkan dan menambahkan untuk tugas di rumah kita, yaitu belajar di rumah, membaca materi kita minggu depan, supaya minggu depan ketika Bapak masuk, Bapak tinggal menjelaskan. Paham? Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Yau.